Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fast, dimanapun Anda berada, apa kabar untuk Anda weekend kali ini? Senang banget ya keluarga Fast ya. Kemarin sudah terima THR, kita ketemu weekend. Wah, kira-kira mau borong apa ini ya? Suasana lebaran tentu sudah kita hitung hari aja ya. Karena kita sudah memasuki di 10 hari Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadahnya semakin meningkat, usahanya juga semakin pesat. Kali ini hadir kembali untuk Anda, Dialog UMKM Magelang bersama 90.1 Fast FM hasil kerjasama dari IKM Center Magelang dan tentunya Lembu Wikarta. Ada juga OS Production. Dimas Saputra sebagai teman Anda sampai kelar nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk edisi Sabtu 22 Maret 2025 keluarga Fast. Hari ini kita sudah memasuki di 22 Ramadan. Kira-kira persiapan keluarga Fast bagaimana nih? Adakah kuis spesial yang sudah Anda buat? Atau justru hari ini Anda sedang menantikan informasi apa sih yang akan dihadirkan di Dialog UMKM Magelang? Nah, tepat banget keluarga Fast. Legondo, penghantar sukses. Ini salah satu tema yang kita angkat karena kita sudah kehadiran owner dari Legondo, yaitu Bu Suat, atau dengan nama lengkap beliau Ibu Ernalia Masli. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat, cuma sedikit agak serak-serak ini karena batuk gitu. Oh gitu, tapi Iya. karena kebanyakan order jangan-jangan nih. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Baik, selamat datang di Fast FM Bu. Terima kasih Mas. Iya. Gimana dengan ibadah puasanya, lancar ya? Alhamdulillah lancar. Beserta siapa ini hadir ke Fast FM? Diantar suami. Ah, Bapak siapa? Boleh disenggol dong? Fuad Suryawan. Oke, selamat siang Mbak Fuad. Terima kasih sudah mengantarkan istri tercinta dia ke Fast FM. Karena bukan hanya mengantarkan physically-nya saja, tapi kita nanti akan mengantarkan sebuah pengalaman yang menarik yang kita bagikan ke keluarga Fast ya Bu ya. Sibuk apa aja nih Bu? Kita masih persiapan buat bikin-bikin hampers hari raya sambil pesanan-pesanan untuk di hari-hari terakhir di bulan Ramadan gitu. Begitu ya. Iya. Berarti ini orderan sudah banyak masuk dong. Alhamdulillah sudah beberapa yang sudah list, cuman biasanya kadang kalau Legondo itu Hamin berapa itu baru pada masuk karena kebanyakan memang untuk dibawa pulang, untuk dibawa oleh-oleh di acara halal bihalal gitu, kebanyakan gitu. Gitu ya. Keluarga Fast, jadi kalau Anda dari Magelang mau berkunjung silaturahim ke keluarga Fast atau keluarga di luar kota, nggak ada salahnya. Legondo ini menjadi salah satu buah tangan atau hampers. Iya. Ini banyak dari mana saja yang sudah order nih? Ini beberapa dari Borobudur, dari Magelang, kemudian ada beberapa dari Jakarta juga. Saudara-saudara yang dari luar Borobudur juga sudah mulai tanya-tanya, bikin nggak gitu. Jadi sudah mulai tanya-tanya, mungkin mereka nanti akan ngecat lagi buat berapa banyaknya. Terus yang pasti mereka tanya close ordernya Hamin berapa gitu. Hamin berapa gitu ya. Wah, Iya. mantap banget ini. Sukses selalu Ibu ya. Amin, matur suwun. Oke, keluarga Fast bersama dengan owner Legondo Bu Suat, ya ini Bu Ernalia Masli. Ini adalah istri dari Bapak Suat ya. Bapak Fuad Pak Fuad gitu Suryawan, maksudnya Ji. ya. Ibu Oke. Suat Bu Suat itu ini, ibunda. Iya, ibu mertua. Ibu Suat ini adalah beliau yang melestarikan makanan Legondo ini di Borobudur. Oke. Begitu. Makanya kita brand dengan nama Bu Suat karena beliaulah yang dari awal membuat Legondo sampai turun temurun hingga kita ke generasi ketiga ini. Iya, Gitu. sampai Iya. ke Bapak Fuad ini ya. Ji. Oke. Dan keluarga Fas ada sebuah cerita bahwasanya Ibu Suat dulu itu memberikan satu ujian kepada putra-putranya. Nah, sampai ke putra ragil ini seperti apa ceritanya? Kita keep dulu ya Bu ya. Iya. Karena kali ini kita juga sudah hadir, ada Mas Ozi, koordinator UMKM kita. Assalamualaikum Mas Ozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Baik. Sibuk apa ini Mas Ozi? Wis lebaran biasa, koprak-koprak. Oh gitu ya. Kira sibuk ngonten sana sini. Oh tidak lah. Sibuk bukber sana sini. Iya, harusnya gitu ya. Oke, ya ini bagaimana teman-teman UMKM kita di suasana Ramadan 1446 Hijriah kali ini Mas Ozi? Ya sekeliatan kita sewaktu jalan ya memang beda sih vibe-nya untuk
Lebaran tahun kemarin dengan tahun ini lebih agak menurun. Oh gitu ya. Saya lihat teman-teman ketika produksi ya ada yang melimpah, ada yang pas-pasan, ada juga yang sepi, ya tergantung produknya apa. Tapi yang jelas saya hanya berpesan kepada teman-teman UMKM semuanya, jalani hidup lah. Yang penting kita flow aja, ngalir terus. Apapun yang terjadi, Lebaran ini pokoknya tetap lanjut terus. Apalagi produksi makanan mungkin karena Lebaran kue-kue kering itu akan naik. Kebetulan untuk fashion ya masih tetap stabil-stabil seperti itu. Kemudian kalau yang lain mungkin yang kebanjiran order, kurir jasa pengiriman itu banyak. Jadi kita lihat survei di beberapa pasar kondisinya nggak seramai yang kemarin, makanya apa yang terjadi nanti kita kulik-kulik juga. Mudah-mudahan nanti pesan-pesan yang udah masuk dari teman-teman UMKM terhadap kondisi di 2025 ini mudah-mudahan nanti bisa terpecahkan. Sehabis nanti kita akan adakan kongko-kongko bareng sama teman-teman UMKM. Oke, gitu ya. Kongko mau diagendakan kapan ini? Iya, nanti Mas Bosku masih dikit lagi ya. Ya, maksudnya saya harus dipesan sekarang gitu. Keburu banyak gitu ya kan? Biasa ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Fauzi, selamat datang ya. Ya. Karena ini memang jadwalnya Mas Fauzi nih. Gus Maman sedang kemana ini? Dari Banyuwangi. Tadi malam sudah Banyuwangi, sajat. Harusnya jatahnya Gus Maman. Cuman kebetulan saya kaget, loh kok saya lagi. Ya udahlah, nggak apa-apa. Karena memang kemarin kita sudah keep kontak dengan beliau. Kebetulan harusnya kemarin UMKM yang satunya, tapi karena beliau diajukan di tanggal 22, makanya kita sondingkan beliau hari ini. Begitu, Ya, baik. Terima kasih Mas Fauzi. Saya kembali ke Ibu ya. Iya. Saya manggilnya Bu Erna gitu aja ya. Boleh. Atau panggilannya siapa? Buli ya? Erna boleh. Kalau gitu? di kampus, zaman dulu di kampus Masli manggilnya. Cuman ini di Borobudur biasanya pada manggil Erna. Gitu. Oh gitu ya. Asal jangan panggil sayang gitu aja. Iya. Itu khusus Pak Fuad ya. Iya, khusus suami dong. Baik. Ini saya juga semakin menarik ini Legondo ini. Kalau dilihat dari historinya. Iya. Ini kan katanya Bu Suat itu dulu mempunyai putra. Iya. Yang dimana beliau mengumpulkan dan memberikan ujian ke putra-putranya. Kira-kira siapa yang bisa membuat Legondo mirip dengan ibu? Ya. Bener gak sih kalau dulu Pak Fuad ini salah satu putra ragil yang berhasil? Ya, jadi Ibu Suat ini berputrakan 4. Jadi yang nomor 1, 2, 3 itu putri. Kebetulan yang nomor ragil itu putra, kebetulan suami saya Pak Fuad Suryawan ini. Nah, kebetulan juga yang ada di rumah itu Pak Fuad, karena yang putri-putri sudah dibawa suaminya masing-masing begitu, betul, ya. Dan kodarullah setiap malam Lebaran itu memang yang membantu ibu untuk membuat Legondo itu memang Mas Fuad begitu. Oh, ya pasti dong, paham dong ya. Iya, jadi meskipun kakak juga tetap bisa membuat, cuman karena mungkin jam terbangnya lebih banyak ke suami saya, akhirnya ya yang fokus intent untuk membersamai ibu selama di rumah juga suami saya, akhirnya terlatih untuk membuat Legondo ini karena memang dari dulu yang membantu di rumah suami saya begitu. Oh begitu ya. Jadi legitimasi dari ibu langsung ke Pak Fuad gitu ya. Kebetulan kakung sendiri ya, jadinya ketika ngaruh ketan ini kan lebih kekuatannya lebih ini ya daripada yang putri-putri begitu. Ya. Karena sekali bikin 3 kilo 4 kilo kan harus kuat gitu ya ngaduk ketannya, jadinya ya yang di rumah kebetulan kakung akhirnya ya yang terbiasa untuk membantu ibu suami saya begitu. Begitu ya. Kita kalau ngomong Legondo, ini kan bukan nama merek-merek yang kita buat ke era kini ya. Iya. Legondo ini kan satu nama yang mungkin kalau orang Jawa mengatakan ini adalah nama panggilan atau nama singkatan apa gitu. Apa sih sebenarnya Legondo itu? Dari dulu memang namanya Legondo. Ibu gitu? Iya, Legondo gitu. Ibu juga bilangnya juga Legondo. Dan sejak ibu bikin dulu tahun-tahun 70-an begitu, memang namanya Legondo karena beliau ceritanya jadi Ibu Suat ini membantu budenya. Setiap ada hajatan di rumah atau malam Lebaran itu membantu budenya untuk membuat Legondo. Nah, kalau budenya sudah sedo begitu, akhirnya Ibu istilahnya terkesan ingin melestarikan, maksudnya tetap bikin gitu. Jadi setiap malam Lebaran Ibu itu membuat Legondo ini. Jadi namanya memang Legondo dari dulu seperti dari dulu itu. Gitu iya. Jadi bukan ibu sebenarnya yang membuat nama Legondo, cuma dari bude itu memang
turun ke ibu, maksudnya ibu membantu Bude itu ya namanya sudah legondo begitu. Nah, cuman kemarin itu terus kita kulik-kulik lagi, kemudian kita coba pahami bareng gitu kan legondo. Legoning kondo begitu. Legoning kondo. Legoning kondo. Oke. Jadi, mungkin bisa diartikan seperti itu gitu ya. Begitu ya. Kalau legomoro itu kan legoning moro gitu. Ada juga kan makanan yang namanya iya? legomoro ya di Jogja ada. Tapi beda. Beda. Dari Dari nama, proses juga beda. dari proses, dari isian, dari rasa, dari bentuk juga beda. Oh gitu. Dari filosofinya juga beda. Mereka punya arti sendiri-sendiri. Gitu. Begitu. Jadi singkat cerita gitu keluarga Fas ya, kalau kita ceritain nanti panjang, bahkan terina bobokkan kita. Jadi legondo ini bisa diartikan legoning kondo gitu. Jadi lego itu kalau bahasa Indonesia adalah lega, kondo itu apa ya? Pembicaraan mungkin ya. Karena memang dulu ibu itu bikin hanya setahun sekali. Jadi untuk waktu menjamu tamu. Lebaran di hari pertama saja. Oke. Nanti hari kedua sudah tidak ada itu legondo di rumah ibu. Habis maksudnya ya. Habis sudah memang untuk hari khusus di hari pertama saja. Jadi di Ramadan terakhir malam Lebaran itu dari pagi ibu sudah menyiapkan bahan bakunya seperti daun, iratan bambu, kemudian ketannya harus di rendam dulu. Nah itu prosesnya yang lama dan itu sampai malam. Nah ketika keluarga pada pulang, kebetulan ibu paling sepuh, akhirnya keluarga pada pulang ke rumah ibu dan disitulah proses legondo itu dibuat sambil berkumpul, bertemu, bercerita. Dari situ mulai banyak keluarga yang saling melepas rindu, kangen, nostalgia, mengabarkan. Nah sampai matangnya itu kadang jam 1, jam 2. Lama ya? Iya lah, dari Berapa pagi. sih prosesnya itu? Dari pagi Mas, itu karena semalaman harus dikukus kan. Harus direndam itu ketannya, belum nanti menyiapkan daunnya, talinya, kemudian santannya juga itu prosesnya memang lama. Jadi kalau malam Lebaran itu pada lek-lekan gitu loh. Sampai malam, nah itu rame. Cerita dari suami itu seperti itu. Jam 1, jam 2 mungkin baru selesai. Nah, nanti dikukus. Nah, sebelum berangkat sholat id itu kita kukus. Nah, sudah matang kita tinggal sholat id. Nah, kan sudah dingin nih. Nah, pas sudah selesai sholat id kan saudara kerabat pada tetangga pada datang. Nah, itu sudah dingin, sudah matang, siap santap. Baru kita tata di meja tamu begitu. Oke, jadi Mas Oji ini makanan ini harusnya kuat banget ya. Dan arti kuatnya dia bukan hanya sebuah makanan biasa, tapi punya nilai story yang kuat juga. Iya. Alhamdulillah hampir kurang lebih sebulan ini saya mengangkat makanan-makanan jadul dan Nyon Sewu untuk legondo sendiri saya juga belum familiar makanannya seperti apa, makanya saya juga baru dari tadi tuh seperti apa saya cari-cari di internet bahan apa yang butuh saya pertanyakan, tapi intinya setelah dengar dari pemaparan ibu tentang legondo ini saya jadi agak paham. Itu kalau saya baru menggambarkan itu semacam kayak yang pakai daun terus dalamnya ada abonnya itu apa ya? Lemper ya? Ya, kayak gitu apa enggak sih, Bu? Beda. Oh, tapi beda. bahannya yang sama adalah beras ketannya. Beras ketannya. Yang sama itunya saja. Oke. Mungkin di tempat kami makanan seperti ini mungkin ada atau tidaknya ketika nanti kita sudah lihat di dalamnya itu apa. Ya, jadi kan bisa tahu kalau itu di tempat kita namanya ini. Tapi kalau memang karena kita belum pernah makan atau baru tahu ini sebagai salah satu pembelajaran saya untuk koordinator bagaimana kita di gen-gen yang sudah lampau jauh dari masa lalu harus bisa tahu lah ini makanan harus kita lestarikan. Jangan sampai gimana? Tanpa mengurangi rasa hormat kita yang sedang berpuasa, kita boleh kok buka. Tapi jangan dimakan. Bukan dimakan. Dibuka dulu. Ya, makanya dibuka dulu biar kita. Ya, Mas Oji. Nah, gitu. Kayak apa sih, Mas? Mas Oji ini bisa dipegang. Pegang aja loh. Oh iya. Jangan hilaf loh. Serius. Iya. Baru kali ini saya lihat makanan ini. Walaupun saya walaupun saya bersua dengan beliau itu sudah cukup lama. Iya. Cuman baru kali ini saya melihat. Ini kenapa masih hangat ya? Iya, karena baru aja kita angkat dari kukusan. Oh, begitu. Jadi ngukusnya tuh nggak lama ya? Ngukusnya 1 jam. 1 jam. Ngukusnya cuman prosesnya? Iya, prosesnya yang rendamannya lama. Rendamannya semalam. Oke. Iya, makanya bukan bermaksud nggak mau mengekspos atau tahu tentang makanan ini. Cuman bener, ini baru sekali ini saya lihat makanan ini. Makanya ini
kalau kita buka nanti kita jadi buka puasa. Dan dibuka kita penasaran. Mungkin dari storytellingnya Ibu dulu nanti kita dijelaskan pelan-pelan bagaimana prosesnya, isiannya apa, kemudian rasanya apa, biar kami juga ngeh Iya. tanpa mengurangi rasa hormat kembali ya. Iya. Jadi intinya ini PR buat saya bagaimana nanti ketika kita sudah kongko-kongko dan kita mau adakan demo Aha. ke pejabat terbaru kita, Aha. bagaimana makanan jadul halus tidak boleh lekang dari Magelang. Oh, iya Itu dong. makanya alhamdulillah sekali lagi berkat kerjasama yang baik dari teman-teman yang masih bergelut di bidang makanan jadul. Terima kasih, saya apresiasi terhadap teman-teman yang masih sangat-sangat setia untuk melejitkan Ya. makanan jadul. Jadul ya, oke. Kalau saya melihat ini keluarga Fas ya, jadi ini seperti buntelan apa ya? Karena bentuknya juga tidak beraturan gitu ya. Iya. Artinya kan tidak persegi, ada Iya. tidak bulat. Kalau lemper kan ada ya. Bulat, ya. Kemudian, ini tidak, ini seperti daun pisang. Iya. Kemudian diikat dengan apa ini namanya? Tali iratan bambu. Iratan bambu ya. Kemudian dikukus ya, didang Iya, ya. iya. Oke. Jadi dulu itu Legondo itu memang tidak kita perjualbelikan, Mas. Jadi, Oh, iya. Jadi yang mulai mengenalkan keluar rumah saat itu saya dan suami memang. Masya Allah. Jadi dulu ibu itu hanya kebetulan beliau kan guru TK nih. Iya. Nah, cuman Bu Suat karena- itu? Iya, guru TK. iya. Alhamdulillah sekarang usia 80, masuk 82. Sekarang? Jalan 82 masih sehat. Masya Barakallah. Allah. Nah, Hmm. bikin itu hanya untuk lebaran saja. Jadi kan tamu-tamu beliau banyak, saudara banyak, teman-teman guru banyak. Jadi kalau hari lebaran tuh disuguhkan sesuatu yang istimewa. Jadi ini memang makanan untuk menjamu tamu dan hanya keluar di hari lebaran pertama saja. Kemudian selain di lebaran misalnya ada nikahan, ada lamaran, nah itu baru bikin. Selain itu tidak bikin. Oh, begitu. Nah, suami saya berpikiran ini kalau tidak diteruskan, kalau bikinnya hanya pas lebaran saja, semakin banyak orang tidak tahu. Karena memang betul yang tahu Legondo itu yang pernah datang ke rumah Bu Suat. Oh gitu. Gitu. Yang belum pernah, Iya, iya. mungkin tidak tahu. Dan terus terang di Borobudur sini masih mungkin 90% belum pada perso. Gitu. Karena memang dulu nggak pernah keluar itu makanan, Iya. hanya di rumah Bu Suat saja dan di waktu lebaran saja gitu. Oh, begitu. Ya, makanya terus suami mengajak saya untuk kita harus mencoba mengenalkan ini ada makanan seperti ini. Memang ini asli dari Borobudur karena memang ibu asli orang Borobudur yang alhamdulillah bisa melestarikan. Mungkin kalau ya wawo alam ya, mungkin Iya. kalau Ibu Suat itu tidak membuat ini, mungkin tidak ada makanan ini di Iya, Borobudur iya. begitu. Ah, Jadinya betul. Ibu setiap tahun akhirnya kemudian suami saya berpikiran ini harus kita angkat biar orang-orang itu tahu di Borobudur ini ada loh makanan seperti ini Iya. gitu. Akhirnya tahun 2018 setelah saya dan suami belajar belajar resep, kemudian diajari ibu sampai yang tidak enak itu sudah kita lalui. Jadi kita belajar sampai gosong, sampai lembek, sampai pokoknya tahapan-tahapan itu insya Allah sudah sampai Ibu Suat itu bilang wes enak. Nah itu baru saya dan suami itu upload ke HP, baru kita sosialisasikan dan alhamdulillah tanggapannya pelan-pelan luar biasa bisa diterima. Dan ini kita juga masih proses edukasi, promosi, ya karena masih banyak yang belum tahu karena memang satu-satunya di Borobudur dan mungkin di Magelang mungkin hanya di Magelang. Tepuk tangan Mas Dimas. Wah, Ngeri sekali. luar biasa. Ini termasuk legend ini. Iya, Makanya ini saya terakhir tadi mau berangkat siaran masih Browsing ya. proses ini di mana? Masih belum ada gambaran Belum gitu ya, ada apa gambaran. gitu. Jadi intinya saya mau nanya apa nanti? Jangan-jangan sampai nanti kita kayak orang bodoh nggak paham. Dari situ saya yakin bahwa ini akan menjadi sebuah makanan yang meledak dan menjadi identitasnya Magelang ketika Iya. nanti para pelaku, Mas Dimas sendiri sekalian sebagai broadcaster, kemudian nanti dari pihak pemerintahnya juga akan menggandeng Iya. untuk memberikan edukasi jenengan nanti bukukan. Ini Iya. harus kita perjuangkan. Kita sudah punya getok. Iya, Sekali lagi kita betul. juga punya akan. Sih. Mudah-mudahan bisa melegenda dengan Legondo. Amin. Legondonya gitu. Mas Ozi dan juga Iya. Ibu Anak, kita akan ngobrol lagi terkait dengan Legondo ya, karena ini makanan yang tadi disampaikan belum banyak yang tahu gitu. Iya. Nah, karena semakin tahu maka akan semakin banyak kunjungan yang ke sana. Iya. Kira-kira kemanakah? Nah, nanti kita keep dulu. Kita akan kembali untuk Anda keluarga Fas setelah jeda. Berikut ini tetap di Dialog UMKM.
Keluarga Fast, Anda saat ini sedang mendengarkan Dialog UMKM bersama dengan Als Production, IKM, dan Lembu Wikarta bekerja sama dengan 90.1 Fast FM Magelang. Dan weekend kali ini Keluarga Fast, Anda perlu cek dulu apakah ada tempat kunjungan wisata Anda barengan keluarga, atau karena ini Ramadan pengen cari camilan atau buat takjilan. Wah, boleh nih ya. Tapi kalau kali ini yang kita hadirkan bisa juga buat takjilan, langsung kelas berat ini. Soalnya dari beras ini. Nah, kita akan tanya dulu. Bu Erna, ini kalau legondo ini kan terbuat dari beras ketan. Beras ketan, iya. Begitu. 1 kilo beras ketan, Iya, ini bisa jadi 1 berapa bungkus ini? Tergantung ini ketannya ya, maksudnya baru atau enggak, maksudnya itu Berpengaruh ya? Iya, berpengaruh karena kan ada yang luket atau enggaknya gitu. Biasanya sekitar 40 sampai 50 pieces 1 kilonya jadinya. 1 kilo, oh jadi 40 Iya, pieces iya, ya? 40 sampai 50 tergantung melar atau enggak kalau bahasa Jawanya itu gitu. Iya. Oke. Jadi beras ketan ini didapatkan dari mana agar tetap terjaga kualitasnya? Kita memang pakai jenis beras ketan kutok yang paling bagus dan mungkin secara harga memang paling mahal, Mas. Iya. Ya, karena memang dari dulu pusat pakainya pakai ketan kutok gitu. Oke. Nah, alhamdulillah kita sudah ada supplier, maksudnya yang biasa kita untuk belanja. Ada beberapa tempat yang sesuai dengan standar kita, alhamdulillah. Wah, Nggih. saya kemarin terakhir mendapatkan informasi beras ketan itu per kilo 25.000. Ini terakhir 28, Mas. Sudah naik 28 ya? Pernah yang lebaran Oke. tahun berapa itu sampai 33 loh. Sampai 33, Iya. Masya Allah. Yang Tapi jenis kutuk, kutuk iya, ya? yang kutuk, iya, Karena yang ini kutuk. memang high premium ya? Iya, betul. Iya. Karena Gitu. memang kita tidak, insya Allah tidak mengurangi, melebihkan, merubah, menambah. Pokoknya resep sama seperti Ibu. Dulu bikin bahannya sama, takarannya sama gitu. Insya Allah Oke. sama. Jadi kalau kita boleh cerita dong, 1 kilo bahan legondo ini Oke. terdiri dari apa saja nih bahannya? Jadi beras ketan, kemudian pisang kepok 1 lirang itu, kemudian kelapa Ya. 1 butir, kemudian sama gula, nanti sesuai selera. Kalau kita sudah ada takarannya sendiri, gula Oke. pasir, itu aja. Kelapanya itu diambil santannya? Iya, atau diambil santannya. Oh, diambil nanti buat santannya. nyarup apa namanya ketannya, ketannya? itu. Iya. Sementara kalau apa tadi pisang ya? Iya, pisangnya Pisangnya, nanti kita taruh ketika adonan ketan itu sudah jadi, kita cenol-cenol gitu, kita bulet-bulet gitu, nanti terus atasnya ditaruh pisang, baru kita bungkus gitu. Oke. Dan pisang itu dicampur dengan gula? Tidak, Tidak. tidak. Mhm. Jadi pisangnya murni pisang itu, maksudnya tidak ada campuran gulanya. Gulanya di adonan ketannya. Oh gitu. Iya. Jadi gulanya menyampur dengan ketan dan santannya. Iya, betul. Jadi Oke. kukus direndam, kemudian dikukus 1 jam. Iya. 1 jam. 15 menit, kemudian dikaru, habis itu dikukus lagi, Iya. baru dicampur santan sama gula. Oh gitu. Berarti Nah. hampir mirip membuat lemper Ya, ya? hampir mirip, ya, hampir mirip. Kemudian sudah jadi adonan. Setelah agak kekel gitu, suam-suam kuku, baru kita bulet-bulet gitu. Terus kita taruh pisangnya, Iya. baru kita bungkus, kita tali. Oh terus gitu. itu belum matang nih, masih setengah Oh, matang. belum? Belum. Saya belum. udah bahagia. Udah mau ngicip Belum ya? nih, belum. ya? Oke. Belum, habis itu baru Aha. dikukus yang terakhir itu 1 jam. Oh. Nah, baru setelah iya. 1 jam kita tiriskan, kita tunggu agak dingin, baru setelah benar-benar dingin baru bisa dimakan. Karena penyajiannya perbedaannya sama lemper di situ. Kalau lemper itu kan anget-anget gitu ya. Iya. Kalau ini kalau benar-benar sudah dingin, Oh, gitu. akan terasa taste-nya itu lebih dapat gitu. Ah, Sebenarnya ada juga yang seneng angkat Hangat. nggak apa-apa gitu. Cuman memang dulu ibu menyajikan itu dalam kondisi sudah dingin. Dingin Jadi ya? sudah dingin, tamu tinggal Lahapin. melahap aja. Jadi Jadi kalau dingin tuh agak kenyal-kenyal gitu ya? gimana ya rasanya ya? Sayang kita pas puasa ini ya. Jadi nanti Oke. pas maghrib nih ya bisa Iya, gitu ya. dicicipi ya. Oke. Ya gimana ya rasanya ya? Pokoknya menyatulah antara ketan, santan, gula sama pisang kepoknya itu ada sedikit masam-masamnya gitu. Oke, ada masam manis dan gurihnya Iya, santan gurih gitu ya. ya? Perpaduan santan gurih dan manis dari gula serta asam dikit dari pisang kepoknya. Begitu. Bu Erna, ini kan sudah diproduksi sejak tahun, kalau Bu Erna sendiri, Iya. mulai dari tahun berapa? ini? Kalau saya mengeluarkan dari rumah untuk kita jual belikan gitu 2018. 2018 ya. Iya. Wow, bagaimana tanggapan atau respon masyarakat waktu itu? Alhamdulillah bisa diterima dan kita masih berjuang untuk memasarkan ini, mempromosikan bahwa di Borobudur itu ini loh ada makanan tradisional yang Ya. namanya legondo gitu. Dan alhamdulillah sambutannya juga luar biasa, maksudnya tingkat repeat ordernya juga lumayan, meskipun memang belum
sebanyak teman-teman yang lain, mungkin yang UKM lain yang sudah Iya. dengan produknya. Cuman karena kalau makanan tradisional itu kan agak berbeda ya dengan Iya. makanan yang lain ya, tidak Ada bisa. segmentasi sendiri. Iya betul, makanya ini kita masih berusaha keras buat mempromosikan ini makanan. Kita ikut pameran, kemudian apa namanya ada acara-acara, kemudian ikut dinas juga. Iya. Alhamdulillah kita ikut di dinas, dibimbing dan diberikan fasilitasi segala macam. Alhamdulillah ini membantu kami untuk proses promosi Legondo ini sendiri Ya, gitu. betul. Iya. Nah, kalau selama ini promosi atau treat untuk berjualannya dari grup keluarga dulu atau Iya. langsung ke media sosial sudah ada? Sudah ada Instagram, kemudian Facebook, Ya. sama ini story WA, nggak boleh telat dong. Oke, jadi keluarga Fas bisa follow dulu untuk Instagramnya Legondo Bu Suat ya. Iya. Untuk Instagram ada di Legondo_Bu_Suat Iya, ya. betul, Oke, iya. itu keluarga Fas. Kalau enggak ketik aja Legondo Bu Suat gitu Iya, aja deh. iya, ya. insya Allah nanti bisa keluar. Gitu. Itu ketemu di sana. Iya. Kemudian banyak yang DM tanya atau langsung WhatsApp ini. Beberapa ada yang tanya dulu. Mhm. Tahan berapa lama, karena kan kalau makanan basah itu kadang nggak kuat lama kan ya, Iya, yang sewu. Cuman ini alhamdulillah kemarin kita difasilitasi dinas untuk eksperimen dan sebagainya, kita masukkan ke lab, alhamdulillah bisa tahan 2 kali 24 jam di suhu ruang. Suhu ruang Jadi, ya, oke. dibiarkan begini saja dua hari itu insya Allah aman gitu, karena kita kemarin alhamdulillah sudah bisa kirim-kirim ke Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, terakhir kita ke Bali Mas, itu alhamdulillah Sudah sampai ke Bali. nggih, 3 hari, cuman memang belum banyak permintaan yang itu, kebanyakan dari Jakarta. Ya. Kalau di freezer lebih awet berarti? Lebih awet, ini kita masih terus apa ya namanya eksperimen terus Mas Oyi, harapannya ini bisa, karena banyak permintaan itu. Kemarin saya dapat permintaan itu dari Dubai Mas Ozi. Wow. Jadi Wow. temennya saudara itu kan mungkin saudara saya posting atau gimana, nah temennya itu bisa kirim nggak ke Dubai, nah terus saya Termotivasi. motivasi buat Tercemari. gimana caranya tuh biar bisa sampai sana gitu Ya, kan. oke. Akhirnya terus proses ini nah dimana kita coba untuk masukkan freezer, alhamdulillah sampai di titik ini 1 bulan masih aman, dan Ya. ini kita masih coba terus, semoga lebih dari 1 bulan nanti bisa lebih aman, jadi bisa kirim-kirim jauh gitu. Iya, begitu ya. Gitu, iya. Wow, lumayan banget ini. Untuk Legondo, ini kan kemasannya juga otentik banget ya. Iya. Khas dengan besek ini keluarga Iya. Fas, rajutan bambu, ada daun daun Pisang. pisang di Pisang, dalamnya. iya. Kemudian ini ada juga paket hampers kalau nggak Iya, salah ya. hampers lebaran, Ini iya. sejak kapan ini? Atau Ini kalau lebaran aja munculnya kalau yang hampers. oh gitu, Iya. setiap lebaran muncul ya? Oke, kadang kan ada yang minta nggak pakai besek, sudah kita fasilitasi pakai nggak pakai besek. Cuman Pakai kenapa besek. kita pakai besek? Karena memang kita mencoba untuk go green Mas Ozi. Iya, memang. Karena ini makanan tradisional kan ya, dan menurut kami itu kalau dulu zaman simbah-simbah itu kan kalau makan pakai besek itu lebih awet ya. Iya. Iya. Lebih sehat, lebih awet, dan ini kita juga beseknya tidak pakai yang bleachingan karena ada yang bleachingan juga. Oh, Nah, kita pakai yang langsung ambil dari pengrajin, dan memang kita request nggak pakai bleaching gitu, memang Oke. asli karena untuk makanan. Nah, kenapa pakai besek? Karena memang ini go green, makanan tradisional go green, dan kita Iya. pengen mengajak teman-teman di lingkungan kita sendiri yang kerajinan dari tangan, memanfaatkan bahan alam aja lah gitu. Intinya Oke. ada visi misinya itu salah Iya. satunya untuk ya mengurangi plastik, mengurangi Iya. sampah kertas begitu ya. Ini baru kita coba untuk, makanya kemasannya besek. Besek gitu. ya. Dan ini vibe-nya itu asik banget menyatu dengan Iya. makanannya gitu Iya. Mas Ozi ya. Ya, sedikit menambahi ketika nanti packagingnya untuk Legondo ini kok diganti yang lain kan nggak nyambung lagi. Iya. Makanan jadul ketemunya barang yang up to date, ya nggak nyambung lagi karena ini filosofinya nanti nggak Iya. masuk. Terus yang menjadi bahan pertanyaan, kenapa daun pisangnya ini ketika dibungkus sudah dalam kondisi layu? Kita sering lihat untuk lemper itu kan daunnya masih segar hijau. Kalau ini kan kelihatan layu. Itu karena memang dikukusnya dengan daunnya juga atau bagaimana? Ini kan kayak semacam daun sudah mulai mengering Mas Dimas. Ini Oh kan iya, harus karena dikukus. Nanti ketika ekspektasi orang ketika Legondo dibungkus daun pisang, mikirnya masih seperti lemper yang masih daunnya kelihatan hijau. Kalau ini kan mohon maaf sudah kayak layu. Kalau orang Jawa bilang udah ngelaras gitu kan. Nah, Oh, itu boleh gitu. diceritakan biar nanti
tingkat penasaran para penikmat Legondo yang mungkin lagi scrolling seketika mendengarkan siaran ini bisa paham. Monggo Ibu. Iya. Jadi memang kalau apa bedanya sama lemper, kalau lemper itu kan masih dalam kondisi apa itu keras ya. Iya. Kalau ini memang kita sengaja untuk dialumkan gitu. Iya. Jadi nanti ketika untuk membungkus itu tidak pecah. Betul. Nah, ketika diikat krek gitu tidak pecah. Tidak pecah. Iya, Dan jadi- itu juga akan membungkus makanannya ya Iya, ketika iya. proses Iya, pengukusan. betul. Dan itu yang menyebabkan aroma daun pisangnya itu menyatu. Kena ya. Iya. Ini dari tadi ini kalau saya menciumi Nggak apa-apa, nggak Batal batal nggak sih? ya. Mencumi nggak apa-apa ya. Mencumi makanan. Iya Mas. Asalkan nggak mencumi istri aja. Iya. Oke. Jadi ini istilahnya saya itu baru tes rasa dari aroma. baunya, aroma Iya. dulu itu daun pisangnya keluar, daun pisang keluar, kemudian aroma pisang kepoknya juga keluar Ibu. Itu dari betul. Dari santannya itu dari jauh ketika ini tadi dikeluarkan di beseknya itu ada rasa-rasa gurihnya, manisnya itu. Makanya ketika kita nyuwun sewu ya, Iya, kita iya. jangan terlalu sombong dengan Gen Z, Gen Alpha dan Gen sebagainya. Aha. Kalau jenengan-jenengan yang merasa Gen itu belum tahu, ternyata Magelang itu kaya dengan budaya-budaya zaman jadul. Mm-mm. Getuk sudah merakyat, Ya. sudah melegenda. Kapan lagi Legondo sesuai dengan namanya ini akan melegenda ketika beliau yang sekarang single ya, berarti dalam arti Hah? baru berjuang sendiri untuk Oke. melegendakan Legondo ini, tidak ada penopang. PR buat Mas Dimas dan saya juga selaku broadcaster harus segera diangkat. Kapan kita janjian untuk segera didemonstrasikan ke pemerintah? Ya. Iya, Begitu kan? ya. Dan juga ke masyarakat halayak umum ya. Iya Gitu. dong. Baik, Mas Ozi, kalau kita melihat dari Legondo ini kan memang tadi yang disampaikan Mas Ozi, belum banyak masyarakat yang tahu dan paham gitu. Apalagi membayangkan rasanya, pasti mereka Iya. juga yang apa sih gitu Iya. ya. Nah, mungkin kita juga bisa memberikan kesempatan Bu Erna ini untuk memberikan tes case-nya ya, tes-tesnya kepada masyarakat. Mungkin bisa ke beberapa lembaga-lembaga tertentu. Iya. Misalnya kalau ada acara, bolehlah dititipkan dulu. Iya. Ya, untuk bisa tes. Kemudian kan dari sana nanti akan baru penasaran. Mungkin semua orang bisa bikin kayak gini ketika, tapi akan beda cita rasanya yang ini gitu kan. Iya. Sama halnya kalau kita maaf ya, kalau lebaran kan kita sok-sokan beli daging, bikin rendang gitu ya. Tapi kalau rendang yang ala-ala Padang gitu kan beda. Aku ya bisa bikin rendang, tapi tidak seperti itu loh gitu. Nah, sama dengan halnya ini. Mungkin masyarakat bisa bikin seperti, tapi enggak seperti ini gitu. Ini Iya. yang harus kita istilahnya kampanye kan begitu ya kan. Ini ada keluarga Fas yang sudah gabung bersama dengan kita ini, Mas Ozi dan juga Bu Erna dari Bu Cici di Candi Mulyo. Assalamualaikum Mas Dimas. Waalaikumsalam Bu Cici. Mau dong Legondonya gitu. Nah, mau yang mana ini? Mau yang paket apa namanya? Hampers ya, atau yang besekan Iya. ya. Ini kalau yang besekan ini isinya kalau nggak salah ada berapa Bu Ena? Kita ada dua macam ini Mas. Sebenarnya kita banyak. Aha. Ada paket alit itu isi 5. Ini yang alit. Ya, Isinya 5. 5, ya. Kemudian ada paket sedoso itu isinya 10. Kemudian Ini. ya, Aha. ada paket selangkung itu isinya 25. Aha. Kemudian ada paket gangsa welas itu isinya 15. Ah. Kemudian ada paket ageng itu isinya 50. Oh gitu. Ada kalau hampers ini isinya berapa Itu ini? hampers isinya 18. Oh, aneh sendiri ya. Tadi ada isinya 5, 10, 15, ini 18 Dan gitu ya. bahasanya Jawa banget Mas. Saya suka. Paling suka saya itu Iya. dengan apa kearifan lokal kita. Iya. Ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Mau minum Bu? Kalau nggak puasa sudah minta dari Sudah. tadi nih Oh, Mas. gitu ya. Iya. Jadi ini keluarga Fas kalau saya buka aromanya, Iya, aroma kan? pisangnya ya betul ya. Iya, dapat. Jadi Dapat ya. intinya begini, Iya. tugas kita mungkin kayak Mas Dimas juga Iya, juru berita, mumpung busuatnya masih dalam kondisi ger, kita segera harus bikin deskripsi yang mantap. Oke, siap. Bagaimana ini sebuah produk lokal kita yang benar-benar bisa di publishing secara besar-besaran. Gimana kalau besok siang kita ke sana? Waduh. Sambil ngicipin tehnya. Ini bukan bermaksud sekarang. Oh, bukan. Maksudnya ketika nanti ada kesempatan, apalagi pas bilang Mas Dimas dulu sudah report ke sana, Betul, betul.
sekarang harus setelah beliau didatangkan ke sini, minta waktu untuk beliau memberikan waktu bagaimana kita mengulik, bagaimana kita memberikan deskripsi yang baik. Semua kita kulik dari packaging, dari kemasan dalam makanannya itu seperti apa, nanti akan mencuat. Ditambah lagi dengan ide Mas Dimas tadi bahwa ketika ada acara apapun, baik itu pemerintahan, acara kampus, dan acara apapun, ini disinggolkan ke sana. Sebagai bentuk bagaimana cara kita memperkenalkan makanan yang langka. Jangan sampai makanan yang langka ini nanti hanya stuck di situ aja dan menjadi cerita saja. Iya, jadi menjadi cerita. Mudah-mudahan dari setelah sampai Radio Fast FM ini Ibu bisa ada nanti buka kelas edu wisata. Mudah-mudahan ini program bisa kita sondingkan. Setelah lebaran ini kita akan bergerak cepat. Kemarin alhamdulillah Batik sudah menjadi perhatian. Mungkin dalam tahap ini akan menjadi seragam untuk pemerintah kita. Jadi makanya saya dengan hati yang lapang, dengan hati yang tulus, kenapa akhir-akhir ini makanan jadul kita angkat. Nah, Batik sudah bisa masuk, harusnya makanan jadul yang sebagai sondingkan dengan kalau kota punya kota tuanya, Magelang Kabupaten itu punya Borobudur. Kenapa kita tidak sondingan dengan makanan jadul? Itu PR yang menjadi pemikiran saya sampai detik ini. Jadi Mas Dimas, berikanlah ruang buat mereka untuk selalu dan selalu maju bersama. Mari kita berjuang. Amin. Terima kasih Mas Ozi dan juga Bu Erna. Keluarga Fast yang pada kesempatan hari sudah mendengarkan siaran kami, bahwasanya kita masih di dialog UMKM bersama teman-teman UMKM Magelang. Salah satunya hadir di sini adalah owner dari Legondo Bu Suat, Bu Erna Lia Masli, di mana suami beliau adalah putra ragi dari Bu Suat ya, yang dimana kita sudah ngobrol bahas tuntas tadi terkait dengan bagaimana proses Legondonya dari tahun 2018. Ternyata Bu Erna Lia sudah mulai ke masyarakat. Nah, kemarin waktu COVID apakah ada dampak juga ini? Sangat bertambah sekali tuh Mas di awal-awal, tapi malah setelah pertengahan itu malah alhamdulillah banyak permintaan. Iya, karena banyak nggak pada bisa keluar kan, dan kebetulan kita teman-teman di UKM, beberapa teman-teman UKM yang produksinya non sewu tidak bisa jalan, mereka berganti profesi untuk jasa pengantaran. Akhirnya saya pakai teman-teman saya itu buat mengantarkan ini pesanan-pesanan itu. Gitu. Lumayan banyak sih teman-teman UKM yang kolaborasi sambil memasarkan, saling memasarkan gitu. Alhamdulillah Legondo bisa bertahan meskipun memang tidak sebanyak ketika tidak COVID gitu, tapi alhamdulillah pertengahan COVID itu sudah bisa mulai produksi lagi begitu. Nah, dalam 1 tahun kalender itu biasanya di bulan-bulan apa sih yang mungkin ordernya banjir gitu? Biasanya kalau liburan, kemudian hari raya kayak gini liburan kerasa juga? Banget. Liburan juga, kemudian nggak mesti juga Mas, cuman memang lebih banyak. Kadang pas lebaran tahun berapa itu tidak begitu banyak. Terus kadang tahun berapa itu banyak. Pas nggak liburan juga banyak. Nggak mesti juga. Cuman memang trafiknya kalau pas liburan itu lebaran itu kan orang-orang pada pulang, kemudian mau nostalgia, pesen, kemudian mereka pasang story, temennya ikut pesen. Nah dari situ semakin menambah ini pemasarannya jadi tambah dari teman-teman yang saudara-saudara yang pasang status itu sekalian misalnya kasih kontak, kirim gitu biasanya. Gitu. Kalau di pusat oleh-oleh sudah tersedia? Kita memang adanya di rumah Mas. Jadi di rumah ya? Kalau mencari Legondo ke rumahnya Bu Suat gitu. Ini ikonik ya. Ini ikonik, nggak boleh dipegang orang lain. Intinya nanti ketika berubah tangan, walaupun nanti kita gaungkan bahwa ini akan menjadi tren makanan Magelang, tapi setidaknya memang pemrakarsa pertama kali adalah Bu Suat. Makanya PR-nya kita harus segera kerjakan Mas Dimat. Ingat ya, jadi kita sering ketemu dalam acara yang nggak terduga. Nah, kapan-kapan kita harus dikolabkan benar-benar. Kita harusnya kita berterima kasih jujur dengan teman-teman yang masih menjalankan makanan jadul itu. Karena keterbatasan waktu kita belum sempat terus ke mereka. Jadi harusnya kita jangan sampai kelasnya kita mereview makanan-makanan dari HOT. Nah gitu ya. Jadi seperti ini
Tapi itu karena kerjaan kok ya, Karena Mas. kerjaan, ya, betul ya. Jadi kita kadang-kadang hal-hal kayak gini memang harus punya tensi tersendiri. Iya. Ya. Kita kan sering di beberapa makanan yang kekinian ya, artinya ya Mas Ozi ya. Ya, tetapi kita juga harus kita melihat bahasanya apa ya, pemerakarsa kita yang dari Magelang ini banyak sekali makanan-makanan khas. Ya tidak menutup kemungkinan mungkin yang sudah mendengarkan siaran ini juga punya makanan khas, tapi Iya, saya betul. mau cerita ke siapa Iya. gitu kan? Iya. Iya. Jadi bisa dibilang kalau di Magelang itu punya getuk ya. Iya. Nah, di Borobudur itu kita punya legondo. Ya, iya. Jadi lebih Pas, kan? lebih spesifik tempat ininya ya, dekat wisata juga. Karena memang Busuan memang rumahnya itu depan candi. Betul-betul di depan candi, maksudnya karena kebetulan ada perluasan PT Taman itu, Iya. separuh dari rumah beliau itu kegusur. Oh, Nah, gitu. Jadi masuk di kompleks candi itu. cocok ini ya. Nah, itu Lewat memang, pintu 7. enggak, lewat pintu berapa ya? Yang itu kandang gajah itu, Mas. Oh iya. Oh, Berarti pintu 3. Belakang. Oke. Yang sekarang jadi taman apa itu ya? Dekatnya. Kalau dulu sih kandang gajah. dulu ya kan. Iya, taman di sebelah kandang Pintu gajah itu. 3 kayaknya. Berapa ya itu? Oke. Saya 3 lupa, atau 4 iya. kayaknya. Mendingan kita ke sana aja. Boleh kita jalan-jalan ya. sana. Jadi dulu ketika buka rumah itu suami cerita kalau buka rumah itu candinya wis di depan rumah gitu. Oh, Ya, gitu. memang Nah, Ibu Sua itu jadi- asli orang Sabrang Rowo begitu. Sabrang Mas. Rowo, ya. Cuman karena kegusur kena PT Taman itu akhirnya dipindahkan di Kapleng karena kita sekarang tinggalnya di Kapleng Iya. gitu. Nah, kebetulan rumah yang dulu untuk Ibu Suat setiap tahun bikin itu sekarang diwakafkan untuk panti. Ada salah satu di Masya Sabrang itu ada panti namanya Panti Darul Hikmah Masya Allah. Putra. Itu Ya. dipakai untuk anak-anak. Dulu ibu kalau bikin di situ kumpul keluarga semua di situ. Nah, tapi karena sudah keluarga sebagian sudah mencat, tinggal ibu aja yang tinggal di Sabrang Rowo di Borobudur. Adik sama kakak itu sudah pada keluar dari Jakarta, Iya. ada di Jogja, terus ibu kemudian pindah di Kapleng, hanya pindah di Kapleng. Nah, makanya rumah itu terus diwakafkan untuk panti asuhan gitu. Oh, Dan sekarang gini masih ya. ada. Masih ada ya, Masih ada, gitu. masih dipakai untuk anak-anak belajar Iya. gitu. Bu Erna kan dari Yogyakarta ini. Iya. Nah, ada keinginan nggak sih ke depan Legondo ini juga akan ekspansi ke sana? Sementara memang kalau Legondo itu ada di rumah Busuat, tetap di rumah Busuat aja. Atau kan Luar biasa. jangan dinegosiasi lah. Ini menantu yang solihah, Mas. Nggak mau ya mengekspansi jadi- ke sana ya. Nanti beda dong, nanti kan Jogja sudah ada gudeg nih. Iya. Nah, Tapi Borobudur gini, pakai Borobudur. Mas Dimas, Di kita Borobudur juga ada menambahi Legondo. Borobudur kan sering ada acara-acara besar. Iya. Legondo ini akan mendunia, hanya tinggal kurang sentuhan dari Iya. beberapa pejabat daerah Iya. yang terdekat. Karena acara di Borobudur itu spektakuler bener. Diakui dunia ketika ini Legondo Iya. bisa disisipkan di salah satu contohnya misalnya Borobudur Marathon. Alhamdulillah sudah loh Mas Odi. Sudah? Yang Oh, sewu sudah. ya, alhamdulillah Borobudur Marathon sudah kemarin. Oh. Kita lolos seleksi dari 2019. Iya. Kemudian sampai berapa ya? 4 kali kita ikut. Oh. Di Tuh kan, angka Mas? itu, Iya. iya. Jadi Ya, intinya- alhamdulillah, kalau dari sisi dinas, kemudian pejabat-pejabat istilahnya apa ya, Kemitraannya. kemitraan ini tuh alhamdulillah Sudah berjalan. sudah mulai mengenal. Kemudian kalau ada itu tamu dari kabupaten gitu, Iya. kadang ada permintaan juga. Kemudian alhamdulillah cuman memang kita harus masih semangat buat apa ya, ini ada Legondo nih. Iya. Harus memang kita banyak bantu ya, belum Mas yang Ozi ya. tahu ya, Iya. banyak yang Oke. belum tahu kayak Begitu. gitu. Iya. Ya, Mas Ozi dan juga Bu Erna ini mengingat alokasi waktu yang sangat terbatas. Iya. Sebenarnya kita pengen ngobrol sampai beduk maghrib ya. Boleh, nanti sambil sekalian bukber diicip di ya. sini ya kan. Cuma karena alokasi waktunya sangat Iya. terbatas, kita sudahi dulu diskusi kita, dialog kita bersama dengan Legondo penghantar sukses yang tentu sangat legend banget dari keluarga Fas. Jadi kalau Anda masih penasaran Legondo itu seperti apa, silakan Anda bisa kunjungi di Instagramnya Legondo Busuat ya keluarga Fas, atau Anda bisa catat nomor WhatsApp-nya beliau Bu Erna di nomor 0858 Iya. 7746 1512. 12. Oh, 12 ya. Iya. Ini saya coret ya. Baik, saya ulangi lagi untuk keluarga Fas bisa menghubungi beliau di 0858 7746 1512. Nah, itu nanti Anda bisa tanya kalau pesen di Tegalrejo minimal order berapa Iya. gitu kan. Oh iya, kita belum ngobrol ini satu besek ini berapa harganya?
Yang paket sedoso itu 45.000. Ini sedoso? Ini sedoso. Yang Oh, alit ini. yang 5 itu 25. Ini 25. Iya, isi 5. Isini pun gangsal. Iya, salah. Paket alit itu kan kecil ya. Kecil alit. ya. Nah, sementara ini Minimalis. Yang hempes itu isi 18 100 pas. 100 pas ya. Oke. Jadi kalau saya Memudahkan. mungkin pilih yang ini ya. Wah. Tapi bisa juga request, maksudnya mau Mbak aku pesen 60 atau 30 bisa, insya Allah bisa. Oke. Gitu. Jadi itu hitungannya satu paket atau per biji ya? Kita menawarkan paket untuk memudahkan saja. Mhm. Jadi kalau misalnya ada yang mau picisan juga bisa, insya Allah. Oh, bisa Iya, ya. bisa. Mau 20 misalnya, boleh bisa gitu. Oke, Iya. begitu Dan ya. kalau bisa pesen dulu. Takutnya kalau pas hari H itu kita bikin kan prosesnya lama kan Mas, Aha, jadi nggak iya. bisa ada terus gitu ya. Betul. Cuman kita alhamdulillah sudah produksi terus setiap hari. Cuman lebih amannya kalau pesen dulu karena slotnya kadang kita sudah sisakan, kadang ada yang mendadak gitu Mas. Oh iya, Iya, datang langsung ke sana Iya, ya. dan langsung minta berapa gitu. Aha. Nah, gitu. Oh, luar biasa. Berarti setiap hari dapurnya ngebul, Mas. Iya. Ya. Biar anget terus. Oh, iya, agak terus ya. Dan tentunya ngumpul dong ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Erna. Mungkin sebagai closing statement, Iya. harapan Bu Erna ke depan untuk Legondo dan juga bagi teman-teman UMKM kita yang mungkin saat ini masih berjuang juga untuk memperkenalkan produknya. Silakan. Harapannya semoga di kita teman-teman UKM tetap semangat untuk menjalani apa yang menjadi passion kita, menjadi apa ya ke apa ya namanya keahlian kita itu di apa, ditekuni saja karena memang ketika kita fokus dalam satu hal itu insya Allah akan apa ya akan indah pada waktunya insya Allah dan insya Allah dengan kita berjuang keras dengan semangat meskipun tetap ada ya pasang surut kemudian kerikil-kerikil itu banyak cuman kita harus tetap semangat dan saling menguatkan itu saja sebenarnya dan semoga makanan tradisional itu masih tetap bisa eksis di dunia kuliner di dunia permakanan Indonesia, di permakanan Nusantara karena ternyata di Indonesia itu kaya sekali makanan-makanan khas dan itu banyak mengandung filosofi, banyak ilmu-ilmu yang disampaikan dari ini karena ini Legondo ini juga filosofinya luar biasa dari 3 ikatan kemudian dari bentuk ukurannya ini banyak ukurannya kenapa segitu ibu dulu juga bikinnya segitu kita tidak menambah mengurangi jadi harapannya makmi itu sakmadyo makmi itu secukupnya. saja. Jadi tidak ada yang mubadir. Oke. Ketika ambil itu satu, boleh nambah monggo. Tapi ketika ukurannya besar kan nanti sisa ya. Nih. Iya. Nah itu mengurangi kemubadiran. Kemudian ikatan tali itu, tiga Tiga ikatan tali ikatan. itu ada 3 filosofi. Filosofinya itu adalah bahwa manusia itu berhubungan dengan 3 ikatan. Yang pertama dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dengan tauladan kita Rasulullah dan yang ketiga dengan sesama manusia. Jelas manusia itu nggak bisa lepas dari 3 ikatan itu dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Jadi kita sebenarnya banyak misi yang pengen kita sampaikan dari makanan tradisional. Kenapa kita go green ya kita mengurangi sampah. Kemudian dengan daun pisang ternyata hasil bumi pisang daun itu banyak sekali. Kemudian iratan bambu juga banyak. Nah ini jadi coba kita untuk mengkombinasikan ini dan yang jelas kita melestarikan apa yang sudah busuk lestarikan jangan sampai punah dan semoga ini sampai nanti anak cucu turunan kami seberapa itu masih ada Legondo ini di Borobudur khususnya dan di Magelang sampai ke Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Bu Erna. Ini saya sangat apresiasi banget kepada Ibu. Terima kasih. Salam hormat kami kepada Bu Suat, Insyaallah, seluruh keluarga. disampaikan, iya. Semoga senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin, ya Rabbal. Mas Ozi, kita juga sudah terbatas mungkin 1 menit saja. Oke, baik. Terima kasih buat ibu-ibu semuanya yang dimanapun berada yang melestarikan makanan jadul. Ingat bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah perjuangan, di mana perjuangan itu akan bernilai ketika nanti suatu saat sudah tidak ada perjuangan kita, masih ada yang meneruskan. Jangan pernah lelah dalam berusaha karena Allah tidak suka dengan manusia yang selalu mengharapkan bantuan. Baik, terima kasih Mas Ozi dan terima kasih sekali lagi Bu Ernalia Masli. Iya, sama-sama. Salam juga untuk Pak Fuad ya. Iya, Waduh, sama. luar biasa sekali sudah mau dampingin sampai sini meskipun cuaca hujan. Sudah sampai di Fast FM juga. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang dan kita juga semoga ketemu lagi Bu di waktu Mau yang lain. pinara ke rumah. Dengan senang hati, siap. Ya, kita gaskan Mas Ozi. Ya. Silaturahim Diagendakan lebaran. ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Anda keluarga Fast yang sudah mendengarkan dialog kami dan silakan untuk Anda bisa menghubungi nomor yang sudah
kami sebutkan tadi. Kalau Anda ingin bertanya lagi, silakan hubungi di nomor WhatsApp Fast FM Magelang. Saya Dimas Saputra bersama dengan Bu Ernalia Masri dan juga Mas Ozi untuk pamit undur diri dari Dialog UMKM Magelang. Ketemu di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.